Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehaini Fikria Burung Tapiani dari kelas SI 40501. Di sini saya akan melakukan testing pada website para bank, tepatnya di fitur Find Transaction. Pertama-tama saya akan melakukan share screen. Lalu kita akan langsung menggunakan Selenium untuk melakukan pengujian untuk tiap test case-nya. Pertama-tama kita edit extension ya, lalu record a new test in a new project, lalu masukkan project name-nya week 16 piece, lalu masukkan URL dari website para bank tersebut. Start recording untuk memulai. Nah, ini langsung tampil ya ke fitur Find Transaction. Dari sini kita akan langsung mulai test case pertama, yaitu memasukkan transaction ID menggunakan tipe data varchar, yaitu ID 1. Di sini kita akan masukkan tipe datanya varchar dengan ID 1, dan akan menampilkan hasil error. Hasil error ini tidak sesuai dengan ekspektasi karena ekspektasinya ingin menampilkan transaction result, tapi yang keluar yaitu menampilkan pesan error. Lanjut ke yang test case 2, yaitu memasukkan transaction ID menggunakan tipe data integer dengan memasukkan angka 14476. 14476, dan akan keluar hasilnya transaction result seperti yang diharapkan. Lalu untuk ke tes ketiga, yaitu mencari data transaksi berdasarkan tanggal dengan memasukkan tanggalnya 6/12/2024. Oh, untuk pemasukan tanggalnya sudah sesuai dengan suruhan ya. Dimulai dari bulan dulu, lalu hari, lalu tahun. Dan yang keluar itu tidak ada hasilnya, maka ini disebut failure karena tidak ada data yang bisa ditampilkan. Lalu pada test case 4, yaitu mencari data transaksi berdasarkan tanggal masih sama, namun untuk test case 4 ini menggunakan tahun 2024. Maaf, maksudnya 2023. Dan akan tampil transaction result-nya sesuai dengan yang diharapkan oleh test case 4. Hal itu dikarenakan untuk test case 3 menggunakan tahun yang bukan tahun sekarang. Sedangkan pakai test case 4 itu menggunakan tahun sekarang. Sehingga akan mengeluarkan hasil yang sesuai. Lalu untuk test case 5 yaitu menambahkan amount atau jumlah seperti RB 10.000 seperti kayak gitu ke amount 10.000. Hal ini akan menampilkan pesan error karena menggunakan tipe data varchar atau string. Lalu kita lanjut ke test case terakhir, yaitu test case 6.
Sama seperti tes ke-5 yaitu menambahkan jumlah menggunakan tipe data integer ke amount dengan memasukkan 25.000. Dan akan menghasilkan transaction result seperti yang diharapkan. Lalu kita akan melihat hasilnya. Oke, bisa langsung run current testnya ya. Dan tidak ada error dalam penggunaan websitenya. Uh, Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa terjadi error pada website saat memasukkan ID, date, atau jumlah. Hal ini dikarenakan pada test case yang pertama ini memasukkan tipe data varchar ID1 di mana untuk memasukkan ID transaction itu hanya bisa menggunakan tipe data integer. Jadi bisa menggunakan 14476. Lalu untuk tes case ketiga juga gagal dikarenakan tidak bisa menggunakan tahun yang bukan sekarang. Atau bisa juga gagal karena format datanya salah. Jadi harus dimasukkan itu pertama-tama bulan dulu, lalu hari, lalu tahun. Lalu untuk tes case 5 kenapa gagal? Karena untuk masukkan amount itu perlu menggunakan tipe data integer dan bukan menggunakan varchar ataupun string. Maka matriks yang keluar juga dari test case yang saya uji itu kan dari 6. Dari ke-6 itu juga bisa dieksekusi, namun yang berhasil untuk dilewati dan tidak mengalami error itu ada 3, dan yang mengalami error itu ada 3. Baik, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan mengenai pengujian test case dari fitur Find Transaction pada website para bank. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.